Kakek, maaf ya, hari ini saya datang terlambat. Kakek pasti lapar, kan? Petik 2. Terima kasih, nak. Hangat sekali. Sebenarnya, minggu depan saya ada wawancara penting, Kek. Di Tirtayasa Group, kakek tahu? Kalau saya diterima di sana, saya bisa pindah ke tempat yang lebih baik bersama adik-adik saya. Dan kalau saya sudah mulai bekerja, mungkin saya tidak bisa sesering ini datang menjenguk. Tapi jangan sedih ya, Kek. Walaupun tidak sesering sekarang, saya janji akan tetap datang sesekali. Gadis itu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Saat itu, anting-anting berbentuk semanggi 4 daun yang terpasang di telinganya berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Melihat itu, tatapan sang kakek tiba-tiba berubah. Matanya yang tadinya kosong kini menjadi tajam, terpaku pada anting-anting itu. Jihan, semanggi 4 daun. Jihan itu siapa, Kek? Apa kakek kenal? Petik 2. Jihan juga suka semanggi 4 daun. Dia selalu ingin membagikan keberuntungan untuk semua orang. Kakek tidak apa-apa. Apa ingatan kakek sudah kembali? Petik 2. Di mana ini? Kenapa aku ada di stasiun? Petik 2. Kakek sudah lebih dari sebulan berada di sini. Tadi kamu bilang ada wawancara di Tirtayasa Group minggu depan? Petik 2. Di tengah musim dingin yang menusuk tulang di Jakarta, tokoh utama kita, Yuna, duduk termangu di depan mejanya. Malam itu, ia kembali tidak bisa tidur. Matanya menatap salju buatan yang turun dari atap mal di seberang jendela apartemen mungilnya. Lalu beralih menatap selembar surat tagihan sewa dan formulir pendaftaran Tirtayasa Group yang tergeletak berdampingan. Kak, belum tidur? Pintu kamarnya sedikit terbuka. Yuna, adiknya yang berusia 16 tahun, masuk dengan mata mengantuk. Yuna buru-buru menyembunyikan kekhawatirannya dan tersenyum. Sebentar lagi, kamu tidur duluan saja, besok kan harus sekolah. Mata Yuna melirik surat tagihan di atas meja kakaknya. Kakak khawatir soal uang sewa lagi, ya? Petik 2. Yuna menghela napas. Kertas dengan tulisan merah, tunggakan terakhir, itu menyatakan bahwa jika tunggakan sewa selama 3 bulan tidak dibayar dalam waktu seminggu, mereka akan diusir. Tidak apa-apa, kakak akan urus. Kakak sudah dapat kerja paruh waktu malam di akhir pekan, kata Yuna sambil mengelus kepala adiknya. Di balik sentuhan itu, tersimpan kecemasan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Setelah orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, Yuna yang saat itu baru berusia 20 tahun, harus menanggung beban untuk merawat kedua adiknya yang masih berusia 10 dan 8 tahun. Ia mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah dan bekerja serabutan demi membesarkan adik-adiknya. Kak, apa aku cari kerja paruh waktu juga ya? Tanya Yuna dengan tatapan serius. Tidak boleh, kata Yuna tegas. Kamu fokus belajar saja. Yuna kan mau jadi dokter. Kakak akan urus semuanya. Jangan khawatir, sekarang tidurlah. Begitu pintu tertutup, Yuna menghela napas panjang. Adiknya yang bungsu, Yasmin, menderita asma dan membutuhkan obat secara rutin. Sebenarnya, ia juga harus membeli setelan jas baru untuk wawancara di Tirtayasa Group dan mempersiapkan diri. Tapi, kebutuhan hidup mendesak. Haruskah ia mempersiapkan mimpinya? Atau mencari pekerjaan paruh waktu lain untuk mendapatkan uang cepat? Dilema itu membuat Yuna terjaga sepanjang malam. Keesokan malamnya, Yuna melangkah gontai keluar dari stasiun MRT setelah menyelesaikan pekerjaannya di sebuah kafe. Bekerja 12 jam non-stop membuat seluruh tubuhnya terasa sakit. Udara dingin di bawah 0 derajat membuat ujung hidungnya serasa membeku.
Saat itulah, matanya tertuju pada seorang kakek tua yang duduk meringkuk di bangku stasiun. Mengenakan mantel abu-abu lusuh, ia duduk termangu sambil bergumam sendiri. Orang-orang lalu lalang tanpa peduli, beberapa bahkan menghindar dengan tatapan tidak nyaman. Awalnya Yuna juga hendak berlalu. Tapi, sosok kakek itu yang sudah terlihat di tempat yang sama selama seminggu terakhir mengganjal hatinya. Tiba-tiba ia teringat almarhum ayahnya. Ayahnya selalu mengajari Yuna untuk menolong orang yang kesulitan. Dan ajaran itu sangat membekas di hatinya yang hangat. "Permisi, Kek, apa kakek baik-baik saja?" Yuna berhenti di hadapan kakek itu. Dari dekat, wajah kakek itu tampak penuh kelelahan dan kebingungan. Ia menatap Yuna, tetapi tatapannya kosong. "Kek, sudah makan? Saya traktir soto hangat." "Ya." Tanpa ragu, Yuna memapah lengan kakek itu dan membawanya ke warung soto terdekat. Awalnya kakek itu tampak bingung. Tetapi begitu semangkuk soto hangat tersaji, ia perlahan mengangkat sendoknya. "Makanlah, Kek. Cuacanya dingin, kakek harus makan yang hangat." Kakek itu mulai makan dalam diam. Yuna merasa hatinya pedih melihat pakaiannya yang lusuh. Keesokan harinya, ia mencoba melapor ke polisi. Tetapi tidak ada laporan orang hilang yang cocok. Sehingga tidak ada yang bisa dilakukan. Sejak hari itu, Yuna selalu mencari kakek itu sepulang kerja. Terkadang ia membawakan makanan hangat, di lain hari ia memberikan syal baru. Saat cuaca sangat dingin, ia membawakan selimut. Meskipun hidupnya sendiri pas-pasan, Yuna tidak bisa mengabaikan kakek itu. Kakek itu selalu dalam keadaan bingung dan tidak ingat siapa dirinya. Namun, setiap kali Yuna muncul, ia akan menunjukkan secercah rasa senang. "Kamu datang lagi, Nak." Senyum tipisnya membuat Yuna merasa tindakannya benar. Di tengah tekanan hidup, bisa menolong seseorang seperti ini memberinya sedikit penghiburan. Suatu malam, Yuna menerima kabar yang ditunggu-tunggu. Ia lolos seleksi berkas tahap pertama di Tirtayasa Group. Dengan gembira, ia membeli lebih banyak makanan dari biasanya dan menghampiri kakek itu. "Kakek, hari ini saya beli sate juga. Saya dapat kabar baik." Petik 2. Kakek itu masih dengan tatapan bingungnya, perlahan menerima makanan itu. Yuna menceritakan kabar kelulusannya. Meskipun tidak yakin apakah kakek itu mengerti. Baginya bisa berbagi kabar gembira dengan seseorang sudah sangat berharga. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Setibanya di rumah, surat peringatan terakhir dari pemilik kontrakan menempel di pintu. Isinya mengancam pengusiran paksa jika tunggakan sewa tidak dilunasi dalam seminggu. Yuna menghela napas panjang. Antara persiapan wawancara dan kebutuhan hidup, pilihannya selalu jatuh pada yang kedua. "Kak, apa kita harus pindah?" tanya Yuna dengan cemas. Yuna memaksakan senyum. "Jangan khawatir, mulai besok, kakak akan kerja malam di minimarket. Pasti bisa dapat uangnya." Malam itu, sambil merapikan materi persiapan wawancara Tirtayasa Group, Yuna membuat tekad. Siang hari ia akan bekerja di kafe. Malam hari di minimarket. Dan di sela-sela waktu itu, ia akan mempersiapkan wawancara. Terlalu sayang untuk menyerah, Tirtayasa Group adalah pekerjaan stabil yang sangat ia impikan. Sambil menatap salju buatan di luar jendela, Yuna menyentuh anting-anting semanggi 4 daun kecil di telinganya. Itu adalah satu-satunya harta peninggalan ibunya, hadiah ulang tahunnya yang ke-18. "Ibu, Ayah, aku pasti akan lulus. Aku akan membesarkan Yuna dan Yasmin dengan baik. Kalian tidak perlu khawatir. Aku pasti bisa," bisiknya meresap ke dalam udara malam yang dingin. Sebulan berlalu,
hari-hari Yuna menjadi semakin sibuk. Dari pukul 7 pagi hingga 5 sore ia bekerja paruh waktu. Lalu dari pukul 7 malam hingga larut malam di pekerjaan paruh waktu lainnya. Di sela-sela waktu yang singkat itu, ia mempersiapkan wawancara Tirtayasa Group yang tinggal sebulan lagi dan menyiapkan makan malam. Untuk adik-adiknya, waktu tidurnya hanya sekitar 4 jam sehari. "Kak, nanti kakak pingsan," kata Yuna dengan cemas. Yuna hanya tertawa. "Tidak apa-apa, kalau wawancaranya lancar, hidup kita akan stabil." Ia juga berhasil lolos ujian tulis tahap kedua di Tirtayasa Group. Kini yang tersisa hanyalah wawancara. Dengan kerja kerasnya di minimarket, tunggakan sewa akhirnya bisa teratasi. Meskipun biaya obat asma Yasmin yang meningkat membuat keuangannya tetap pas-pasan. Di tengah kesibukan yang melelahkan itu, Yuna tidak pernah berhenti mengunjungi sang kakek. Kini, ia tidak hanya membawakan makanan, tetapi juga mencucikan pakaiannya dan memberikan hot pack saat cuaca dingin. Suatu Jumat malam, Yuna datang lebih lambat dari biasanya untuk menemui sang kakek. Pukul 1.30 dini hari setelah selesai bekerja di minimarket, stasiun MRT sudah hampir kosong. Sang kakek meringkuk di bangku yang biasa ia duduki. "Kakek, maaf ya, hari ini saya terlambat sekali." "Kakek pasti lapar, kan?" Yuna bergegas mengeluarkan sekotak nasi hangat dan hot pack dari tasnya. Sang kakek menatap Yuna dengan tatapan kosong seperti biasa. "Terima kasih," suaranya lirih seperti biasa. Yuna duduk di samping kakek, membukakan kotak nasinya. Ia sendiri merasa sangat lelah hari itu. Wawancara Tirtayasa Group tinggal seminggu lagi. Dan ia merasa cemas karena waktu persiapan yang kurang. "Kakek, minggu depan saya ada wawancara penting di Tirtayasa Group, kakek tahu? Kalau saya diterima, saya bisa pindah ke tempat yang lebih baik bersama adik-adik saya. Dan kalau saya sudah mulai bekerja, mungkin saya tidak bisa sesering ini datang menjenguk. Tapi jangan sedih ya, Kek. Walaupun tidak sesering sekarang, saya janji akan tetap datang sesekali." Sang kakek makan dalam diam, seolah mendengarkan. Bagi Yuna, bisa menceritakan kisahnya kepada seseorang seperti ini terasa menghibur. Meskipun sang kakek mungkin tidak mengerti. Setelah selesai makan, sang kakek menatap Yuna. Hari ini, tatapannya terasa sedikit berbeda. "Sudah malam, cepatlah pulang, Nak." Yuna terkejut. Sang kakek hampir tidak pernah berbicara dalam kalimat yang jelas seperti itu. "Iya, Kek, sebentar lagi." "Apa kakek tidak punya tempat tujuan? Malam ini dingin sekali." Ia menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Saat itu, anting-anting semanggi 4 daun yang terpasang di telinganya berkilauan di bawah cahaya lampu. "Jalan." Melihat itu, tatapan sang kakek tiba-tiba berubah. Matanya yang tadinya kosong kini menjadi tajam, terpaku pada anting-anting itu. "Semanggi 4 daun." Yuna menyentuh antingnya dan bertanya, "Ini, Kek, ini peninggalan almarhumah ibu saya. Katanya membawa keberuntungan." "Jihan, semanggi 4 daun." Suara kakek itu bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Jihan itu siapa, Kek? Apa kakek kenal?" Petik 2. Atas pertanyaan Yuna, tatapan kakek itu menjadi semakin tajam. Seolah terbangun dari tidur yang panjang, matanya kini seperti mata orang yang sama sekali berbeda. "Putriku." "Ya, Jihan adalah putriku." Yuna tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini pertama kalinya sang kakek berbicara tentang keluarganya. Jihan juga suka semanggi 4 daun. Dia selalu ingin membagikan keberuntungan untuk semua orang. Suara kakek itu kini bertenaga. Pengucapannya jelas.
Seolah ia telah menjadi orang yang berbeda. Semanggi 4 daun itu keberuntungan, harapan, cinta, dan keyakinan. Jihan selalu mengatakan itu. Yuna dengan hati-hati bertanya, kakek tidak apa-apa. Apa ingatan kakek sudah kembali? Petik 2. Mendengar itu, sang kakek tiba-tiba melihat sekeliling. Kebingungannya telah hilang, kini matanya penuh keheranan. Di mana ini? Kenapa aku ada di stasiun MRT? Petik 2. Kakek sudah lebih dari sebulan berada di sini. Sang kakek melihat pakaiannya yang lusuh dan lingkungan sekitarnya, lalu terdiam syok. Ia menatap Yuna lekat-lekat. Jadi, selama ini kamu yang menolongku? Petik 2. Yuna mengangguk. Setiap hari saya bawakan makanan. Saya juga sudah coba lapor ke polisi, tapi tidak ada laporan orang hilang. Sang kakek mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Yuna. Ia merogoh sakunya, lalu mengeluarkan sebuah tempat kartu nama dari kulit yang sudah usang. Di dalamnya, ada selembar kartu nama tua. Saat Yuna menerimanya, napasnya seakan berhenti karena terkejut. Pramono Suryo, Chairman, Tirtayasa Group. Ia menatap sang kakek dengan tidak percaya. Kakek adalah Bapak Pramono Suryo, pimpinan Tirtayasa Group. Petik 2. Sang kakek mengangguk. Ingatanku kadang-kadang hilang seperti ini. Dokter bilang ini gejala awal demensia. Sepertinya aku tersesat. Aku ingat aku keluar dari rumah, tapi setelah itu. Yuna menatap kartu nama itu, bingung. Kakek yang terlihat seperti gelandangan ini benar-benar pendiri perusahaan raksasa? Terlalu tidak nyata. Siapa aku tidak penting, kata Pak Pramono, matanya bersinar. Tadi kamu bilang melamar ke Tirtayasa Group, kan? Petik 2. Yuna mengangguk kaget. Iya, Pak. Minggu depan saya ada wawancara. Pak Pramono berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berdiri. Terima kasih makanannya. Aku harus pergi sekarang. Waktuku tidak banyak. Kemana, Kek? Pak. Petik 2. Ada urusan penting. Sebelum ingatanku hilang lagi, Pak Pramono melangkah. Lalu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Yuna. Terima kasih, Nak. Aku pasti akan membalas budimu. Sebelum Yuna sempat berkata apa-apa, ia sudah berjalan cepat menuju pintu keluar stasiun. Yuna tertinggal di sana, terpaku. Di tangannya masih ada kartu nama yang usang. Ia membaliknya. Di bagian belakang, ada tulisan pena yang samar, Semanggi 4 daun. Ia bingung apakah semua ini nyata, atau hanya delusi seorang kakek penderita demensia. Setibanya di rumah, saat membuka pintu, adiknya Yuna sudah menunggunya dengan cemas. Masih mengenakan piyama. Kak, dari mana saja baru pulang? Ini sudah jam 3 pagi. Petik 2. Yuna tersenyum lelah. Tidak apa-apa, tadi kakak sedikit lebih lama dengan kakek itu. Kakek gelandangan itu? Kak, jangan terlalu larut seperti itu, bahaya. Zaman sekarang seram, kakak tidak boleh terlalu lama dengan kakek yang tidak dikenal. Yuna mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Di bawah cahaya lampu, kartu nama itu ternyata jauh lebih mewah dari yang ia kira. Meskipun sudah usang, logo berlapis emasnya masih terlihat jelas. Yuna, tadi ada kejadian aneh. Yuna mengambil kartu nama itu dengan ekspresi bingung. Tirtayasa Group, bukannya ini perusahaan yang kakak lamar? Ini apa? Petik 2. Yuna ragu-ragu. Ia khawatir cerita ini akan terdengar terlalu konyol. Tapi akhirnya, ia menceritakan semuanya kepada adiknya. Jadi, kakek itu tiba-tiba berubah, memberiku kartu nama ini, lalu pergi. Adiknya Yuna tampak tidak percaya. Kak, menurutku itu cuma bualan kakek-kakek yang sudah tidak waras.
Yuna pun sempat berpikir begitu. Ya sudahlah, siapapun kakek itu, tidak ada hubungannya denganku. Ayo kita tidur. Yuna merebahkan tubuhnya yang lelah ke tempat tidur. Tetapi hingga saat terakhir, tatapan tajam Pak Pramono Suryo dan kata-katanya, "Aku pasti akan membalas budimu," terus terngiang di telinganya. Sambil menyentuh anting semanggi 4 daun di telinganya, ia teringat ucapan ibunya. "Semanggi 4 daun ini akan membawakanmu keberuntungan, nak. Jangan pernah kehilangan harapan." Sambil merenungkan kata-kata itu, Yuna jatuh tertidur lelap. Waktu berlalu, dan hari wawancara pun tiba. Yuna bangun pagi-pagi dan bersiap dengan saksama. Ia mengikat rambutnya dengan rapi dan mengenakan setelan jas bekas yang ia beli di toko barang impor. Ia berusaha untuk percaya diri. Tetapi wajahnya yang pucat di cermin menunjukkan kegelisahan di dalam hatinya. "Kak, santai saja. Kakak sudah mempersiapkannya dengan baik," kata adiknya Yuna sambil menepuk pundaknya. "Terima kasih. Kakak berangkat ya." Sebelum pergi, Yuna sekali lagi menyentuh anting semanggi 4 daunnya. Entah kenapa, hari ini ia merasa anting itu akan membawa keberuntungan istimewa. Kantor pusat Tirtayasa Group adalah sebuah gedung pencakar langit yang megah di jantung SCBD Jakarta. Yuna berdiri di depan gedung megah itu dan menarik napas dalam-dalam. Gedung 30 lantai yang terbuat dari kaca dan baja itu seolah menusuk langit. "Aku bisa. Semangat." Ia menyemangati dirinya sendiri dan melangkah masuk. Lobinya dihiasi marmer dan kaca. Dengan lampu gantung modern yang berkilauan dari langit-langit yang tinggi. Yuna menunjukkan KTP-nya di meja resepsionis dan menerima kartu nama peserta wawancara. "Silakan ke ruang rapat besar di lantai 27. Setelah naik lift ke lantai 27, sudah banyak peserta lain yang menunggu. Semuanya tampak seperti lulusan universitas ternama dengan CV yang gemilang. Dibandingkan dengan mereka, Yuna yang bahkan tidak lulus kuliah, seketika merasa minder. "Saudari Yuna, silakan ke sini." Seorang staf mengarahkan Yuna dan 4 peserta lainnya ke ruang tunggu terpisah. Di sana, mereka diminta untuk meninjau kembali riwayat hidup mereka dan menunggu giliran wawancara. 1 jam kemudian, akhirnya giliran Yuna tiba. "Saudari Yuna, silakan masuk ke ruang wawancara." Yuna menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Di dalam ruang rapat yang luas, 5 orang pewawancara duduk di balik meja panjang. Di tengah, duduk seorang pria yang dikenal sebagai Direktur Utama Tirtayasa Group, Bapak Heru Suryo. Tatapannya yang tajam langsung tertuju pada Yuna. "Silakan masuk." Saat Yuna hendak duduk di kursi yang telah disiapkan di depan meja, pintu ruang rapat kembali terbuka. "Bapak Chairman akan datang." Mendengar itu, para pewawancara serentak berdiri. Yuna pun refleks ikut berdiri. Saat pintu terbuka dan orang yang masuk terlihat, jantung Yuna serasa berhenti berdetak. Pramono Suryo, kakek yang ia temui di stasiun MRT. Tapi penampilannya kini berbeda. Sosoknya yang kumal seperti gelandangan tidak ada lagi. Di hadapannya kini berdiri seorang pria tua yang gagah dalam balutan setelan jas yang rapi. Tatapannya tajam, langkahnya penuh keyakinan. Begitu masuk, Pak Pramono langsung menatap Yuna. Tatapannya jelas menunjukkan bahwa ia mengenalinya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Yuna dengan dalam. "Bapak Chairman, hari ini adalah jadwal wawancara karyawan baru," kata direktur itu dengan suara bingung. "Aku tahu, lanjutkan saja." Pak Pramono duduk di kursi yang telah disiapkan di ujung meja pewawancara. Para pewawancara tampak heran, tetapi tidak berani bertanya.
Bapak Heru Suryo tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyamannya saat memulai wawancara. Saudari Yuna, silakan perkenalkan diri Anda. Yuna berusaha menenangkan suaranya yang bergetar. Pandangannya terus-menerus tertuju pada Pak Pramono. Ia hanya diam menatapnya. Selamat pagi, nama saya Yuna. Saat ini status saya adalah drop out dari universitas. Tetapi dengan pengalaman kerja dan semangat yang saya miliki, saya ingin berkontribusi untuk Tirtayasa Group. Yuna dengan setenang mungkin menceritakan kisahnya. Situasi yang memaksanya berhenti kuliah untuk membesarkan adik-adiknya. Rasa tanggung jawab dan kesabaran yang ia dapatkan dari proses itu. Hingga ketertarikannya pada Tirtayasa Group. Para pewawancara melontarkan pertanyaan, terkadang tajam, terkadang datar. Yuna menjawab dengan sebaik-baiknya, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa kualifikasinya kurang dibandingkan peserta lain. Saudari Yuna, Anda bahkan tidak menyelesaikan pendidikan universitas. Bagaimana Anda pikir Anda bisa menangani pekerjaan yang kompleks? Apa alasan kami harus memilih Anda daripada peserta lain? Petik 2. Atas pertanyaan tajam pewawancara itu, Yuna sejenak ragu. Saat itulah, Pak Pramono yang duduk di ujung meja angkat bicara. Semanggi 4 daun. Semua pandangan tertuju padanya. Pak Pramono menunjuk anting semanggi 4 daun di telinga Yuna. Dari mana kamu mendapatkan anting-anting itu? Petik 2. Yuna terkejut, tetapi menjawab dengan tenang. Ini hadiah dari almarhumah ibu saya pada ulang tahun ke-18. Katanya membawa keberuntungan. Pak Pramono mengangguk. Semanggi 4 daun bukan sekadar simbol keberuntungan. Itu melambangkan keberuntungan, harapan, cinta, dan keyakinan. Sepertinya kamu memiliki keempatnya. Keheningan menyelimuti ruang wawancara. Bapak Heru Suryo menatap bingung antara Chairman dan Yuna. Bapak Chairman, apa Anda mengenal peserta ini? Petik 2. Pak Pramono berpikir sejenak, lalu menjawab. Ya, aku mengenalnya. Mendengar itu, terjadi sedikit kegaduhan di antara para pewawancara. Mata Heru penuh dengan kecurigaan. Pak Pramono mengangkat tangannya, menenangkan semua orang. Aku belum selesai bicara. Aku mengenal peserta ini. Aku juga tahu orang seperti apa dia. Lalu, ia menatap lurus ke arah Yuna dan berkata, kamu, selama lebih dari sebulan, setiap hari menolong seorang gelandangan di stasiun MRT. Membelikannya makanan, mencucikan pakaiannya, menjadi teman bicaranya. Padahal kamu tidak tahu siapa gelandangan itu. Dan jelas sekali dia tidak akan bisa memberikan imbalan apapun. Yuna terkejut. Ternyata ia mengingat semuanya dengan jelas. Gelandangan itu adalah aku. Gelombang kejut menyebar di ruang wawancara. Bapak Heru Suryo tampak tidak percaya. Paman, apa maksudmu? Petik 2. Saat gejala demensiaku memburuk dan aku tersesat, semua orang melewatiku. Tapi hanya orang ini yang tidak. Dia, meskipun dalam situasi sulit, setiap hari merawat seorang kakek tua yang asing. Tanpa mengharapkan imbalan, Pak Pramono berdiri dan mendekati Yuna. Apa yang kamu tunjukkan bukan sekadar kebaikan. Itu adalah kemanusiaan sejati. Mata Yuna berkaca-kaca. Ia tidak percaya dengan situasi saat ini. Aku akan bertanya, kata Pak Pramono. Saat semua orang mengabaikanku, kenapa kamu tidak? Petik 2. Yuna menjawab dengan tulus. Almarhum ayah saya, semasa hidupnya, selalu hidup dengan berbagi kepada orang lain. Dan sebelum meninggal karena kecelakaan, beliau berpesan agar saya hidup dengan menolong orang yang kesulitan dan hidup berdampingan. Mungkin saat ini pun, ayah saya sedang mengawasi saya dari surga. Saya tidak ingin menjadi anak yang memalukan baginya. Hanya itu,
Pak Pramono mengangguk dalam-dalam. Lalu, ia berpaling ke arah para pewawancara dan menyatakan, orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh Tirtayasa Group. Bukan kualifikasi atau alma mater, melainkan orang dengan kemanusiaan sejati. Para pewawancara tampak terkejut dan bingung. Terutama Heru, raut wajahnya sangat tidak nyaman. Tapi, Bapak Chairman, ada prosedur wawancara dan peserta lain. Aku tahu, tapi ada alasan kenapa aku berkata seperti ini. Pak Pramono kembali menatap Yuna. Saudari Yuna, selamat datang di Tirtayasa Group. Orang sepertimu sangat kami butuhkan di perusahaan ini. Yuna tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pak Pramono hendak meninggalkan ruangan, lalu berbalik dan menatap keponakannya, Heru. Setelah wawancara selesai, datanglah ke ruanganku. Ada yang perlu kita bicarakan. Setelah berkata begitu, Pak Pramono meninggalkan ruang rapat. Setelah semua wawancara selesai, Bapak Heru Suryo berdiri. Wawancara sampai di sini. Hasilnya akan kami beritahukan kemudian. Yuna keluar dari ruang rapat dengan keadaan linglung. Di koridor, lututnya lemas, ia bersandar sejenak di dinding. Ia tidak percaya semua ini nyata. Saudari Yuna, suara dari belakang membuat Yuna menoleh. Seorang wanita parubaya yang tampak seperti sekretaris mendekatinya. Bapak Chairman menitipkan ini untuk Anda. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Saat Yuna membukanya, di dalamnya ada selembar memo. Semanggi 4 daun bukan ditemukan secara kebetulan, melainkan hanya terlihat oleh mereka yang tulus mencarinya. Aku mengucapkan terima kasih yang tulus atas kebaikanmu padaku. Pramono Suryo, Chairman. Di bawah memo itu, ditambahkan catatan singkat. Selamat, kamu diterima. Yuna memeluk memo itu erat di dadanya. Air mata mengalir di pipinya. Itu adalah air mata kebahagiaan, air mata kelegaan. Ia keluar dari gedung dan menatap langit. Di bawah langit yang cerah, anting semanggi 4 daun di telinganya berkilauan terkena sinar matahari. Harapan bahwa hidupnya dan adik-adiknya akan berubah memenuhi dadanya. Namun, Yuna tidak tahu. Setelah ia meninggalkan ruang rapat, di kantor Pak Pramono, sedang terjadi sebuah kesepakatan penting antara dia dan keponakannya, Heru. Dan pusat dari kesepakatan itu adalah dirinya. Kantor Pak Pramono Suryo masih sama seperti 30 tahun lalu saat ia mendirikan Tirtayasa Group. Meja kayu tua, sofa kulit, dan rak buku yang memenuhi dinding. Berbeda dengan gedung modern di sekitarnya, di sini waktu seolah berhenti. Pintu terbuka dan Heru masuk. Berusia pertengahan 40-an. Ia memiliki tatapan mata yang tajam dan rahang yang kokoh, memberikan kesan dingin. Sebagai orang yang secara de facto memimpin Tirtayasa Group saat ini, ia tampak bingung dengan kemunculan dan tindakan tiba-tiba pamannya, Pramono Suryo. Sebenarnya, Heru adalah keponakan yang berambisi untuk menguasai Tirtayasa Group sepenuhnya saat Pramono Suryo hilang karena demensia. Dan ia sengaja membiarkannya. Ia merasa terancam oleh kembalinya Pramono. Paman, aku tidak tahu apa yang Paman pikirkan. Menerima peserta seperti itu begitu saja. Ada peraturan perusahaan, ada peserta lain. Pak Pramono menatap keluar jendela dan berkata pelan, duduklah. Heru duduk di sofa dengan raut tidak nyaman. Pak Pramono perlahan membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah album foto tua. Jihan sangat suka semanggi 4 daun. Pak Pramono membuka album foto itu. Di dalamnya, ada foto seorang gadis kecil yang memegang semanggi 4 daun sambil tersenyum cerah. Jihan selalu bilang, "Ayah, kalau kita membagikan keberuntungan semanggi 4 daun,
Keberuntungan yang lebih besar akan datang. Tapi aku terlalu sibuk. Aku hanya fokus pada pekerjaan perusahaan. Suara Pak Pramono bergetar. Saat dia sakit pun, aku sedang dalam perjalanan bisnis di luar negeri. Heru mengubah posisi duduknya dengan tidak nyaman. Paman, itu sudah lama sekali. Kenapa Paman membahasnya sekarang? Petik 2. Waktuku tidak banyak, potong Pak Pramono. Ingatanku semakin cepat hilang. Kata dokter, demensiaku berkembang dengan sangat pesat. Heru terdiam sejenak. Matanya menunjukkan kilatan penuh perhitungan. Jadi, apa sebenarnya yang ingin Paman sampaikan? Petik 2. Pak Pramono berdiri dan berjalan ke jendela. Pemandangan Jakarta dari lantai 30 sangatlah spektakuler. Aku memiliki 35% saham Tirtayasa Group, dan kamu 30%. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah lama ingin menjadi pemegang saham mayoritas. Sejak kecil, kamu adalah anak yang sangat ambisius. Itulah kenapa kamu hanya diam saja saat aku hilang karena demensia, kan? Petik 2. Heru mengerjapkan mata. Tidak perlu menyangkal. Aku adalah orang yang sebentar lagi akan melupakan segalanya. Aku tidak mengungkit ini untuk menyalahkanmu, tapi untuk jujur. Ambisi pribadi itu bagus. Kalau begitu, aku punya satu tawaran. Pak Pramono kembali duduk. Aku akan memberikan 20% sahamku padamu. Dengan begitu, kamu akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan 50%. Dan aku hanya akan memiliki 15%. Mata Heru membelalak. Ini adalah tawaran yang ia impikan. Kesempatan untuk sepenuhnya mengendalikan Tirtayasa Group. Apa syaratnya hingga Paman memberikan penawaran sebesar ini? Tanyanya dengan hati-hati. Pak Pramono tertawa terbahak-bahak. Benar-benar keponakanku. Kamu belajar dengan baik dariku. Tidak ada yang gratis. Tentu saja ada syaratnya. Kita buat kesepakatan. Ia mengangkat jarinya satu persatu. Pertama, angkat Yuna sebagai karyawan tetap dan jangan pecat dia setidaknya selama 5 tahun. Kedua, dukung biaya kuliah dan hidup adik-adiknya sampai mereka lulus universitas. Ketiga, sediakan rumah yang layak untuk keluarga itu. Heru mengangkat alis. Hanya itu, tidak seperti Paman yang biasanya membuat kesepakatan yang menguntungkan pihak lain. Tentu saja ini bagus untukku, tapi memberikan sebanyak itu untuk seorang wanita asing. Dia adalah satu-satunya orang yang mengulurkan tangan saat semua orang melewatiku. Jika putriku Jihan masih hidup, usianya akan sama dengannya. Heru menggelengkan kepala, tidak mengerti. Hanya karena kebaikan seperti itu, Paman rela memberikan 20% saham Tirtayasa Group. Petik 2. Mungkin bagimu itu hanya kebaikan biasa. Tapi bagiku, itu adalah sesuatu yang membuatku menemukan kembali arti hidup, kata Pak Pramono dengan tatapan tegas. Seperti semanggi 4 daun, dia membawakanku keberuntungan dan harapan. Lagi pula, aku akan kehilangan ingatanku lagi, dan jika itu terjadi, kamulah yang harus menjaganya. Heru berpikir sejenak. Baginya, kesepakatan ini terlalu bagus. Menjadi pemegang saham mayoritas Tirtayasa Group dengan imbalan membantu seorang wanita dan keluarganya adalah harga yang sangat murah. Menurut saya, syarat-syarat ini harus dituangkan secara hukum dengan jelas, kata Heru akhirnya. Baiklah, kalau begitu, panggil pengacara. Kita buat surat perjanjian. 2 jam kemudian, semua dokumen selesai. Setelah kontrak ditandatangani, Heru menerima dokumen yang mengonfirmasi statusnya sebagai pemegang saham mayoritas baru dan meninggalkan kantor. Wajahnya dihiasi senyum kemenangan. Akhirnya, Tirtayasa Group menjadi miliknya. Begitu pintu tertutup,
Pak Pramono menghela napas panjang. Ia kembali membuka album foto di atas mejanya. Wajah Jihan yang tersenyum menatapnya. Aku ingin memberikan keberuntungan padanya, seperti semanggi 4 daun. Seminggu kemudian, Yuna memulai hari pertamanya sebagai karyawan baru di Tirtayasa Group. Ia mengisi semua dokumen di bagian personalia dan menerima kartu identitas karyawan. Semuanya terasa seperti mimpi. Kejutan yang lebih besar terjadi sore itu. Seorang staf personalia memberinya sebuah amplop. Saudari Yuna, ini adalah kunci rumah dinas dari perusahaan. Yuna bingung. Rumah dinas? Saya tidak pernah dengar tentang itu. Ini adalah salah satu program kesejahteraan karyawan baru. Khusus untuk karyawan yang memiliki keluarga. Yuna tidak percaya. Di dalam amplop, ada kunci sebuah apartemen di dekat kantor di kawasan elit Jakarta. Beserta kartu alamat. Yuna, terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita dapat rumah baru? Petik 2. Apa? Bagaimana bisa? Petik 2. Tirtayasa Group memberikan rumah dinas. Aku baru saja menerima kuncinya. Petik 2. Teriakan Yuna terdengar melalui telepon. Kakak serius? Kita pindah. Petik 2. Iya. Sepertinya kita bisa langsung berkemas hari ini. Petik 2. Malam itu, Yuna dan adik-adiknya pindah ke apartemen baru. Apartemen yang bersih dan luas itu adalah ruang yang hanya mereka impikan. Yasmin berlari-lari gembira di dalam kamar, dan Yuna menyentuh dinding dengan tidak percaya. Kak, ini mimpi atau kenyataan? Petik 2. Yuna menyentuh anting semanggi 4 daun di telinganya. Ia teringat ucapan ibunya. Semanggi 4 daun ini akan membawakanmu keberuntungan, nak. Jangan pernah kehilangan harapan. Keesokan harinya, Yuna ingin menemui Pak Pramono untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi sekretarisnya mengatakan bahwa chairman sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Kapan beliau kembali? Petik 2. Tanggal pastinya belum ditentukan. Yuna kecewa, tetapi ia tetap ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Kalau begitu, bolehkah saya menitipkan surat terima kasih? Petik 2. Sekretaris itu tersenyum. Tentu saja. Akan saya sampaikan kepada Bapak Chairman. Yuna menulis surat dengan tulus. Ia mengungkapkan betapa bersyukurnya ia. Betapa berartinya kesempatan ini bagi dia dan adik-adiknya. Dan berjanji tidak akan pernah mengecewakan. Di akhir surat, ia menulis. Seperti semanggi 4 daun. Bapak Chairman telah memberiku keberuntungan, harapan, cinta, dan keyakinan. Aku juga berharap suatu hari nanti bisa menjadi orang seperti itu bagi orang lain. Terima kasih yang tulus. Sekretaris itu menerima suratnya dan berkata, akan saya sampaikan. Bapak Chairman pasti akan sangat senang. Yuna tidak tahu kebenaran yang tersembunyi di balik ekspresi sekretaris itu. Bahwa Chairman sudah hampir kehilangan seluruh ingatannya. Bahwa ia bukan sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, melainkan berada di sebuah panti wereda khusus. Setahun berlalu, Yuna yang dulunya karyawan baru, kini telah menjadi anggota tim pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di Tirtayasa Group. Awalnya ia menerima banyak tatapan curiga, tetapi ketekunan dan ide-ide kreatifnya perlahan mendapatkan pengakuan. Terutama program pengembangan talenta muda yang ia usulkan. Bahkan sangat dipuji oleh Direktur Utama, Heru Suryo. Yang terpenting, hidup Yuna telah berubah total. Ia tinggal bersama adik-adiknya di apartemen di kawasan elit. Dan Yuna serta Yasmin tidak lagi menderita kesulitan ekonomi. Yuna sedang mempersiapkan diri untuk masuk fakultas kedokteran. Dan asma Yasmin sudah jauh membaik dengan pengobatan rutin. Namun, di sudut hati Yuna, selalu ada pikiran tentang Pak Pramono Suryo.
Ia hanya mendengar bahwa beliau sedang dalam perawatan di luar negeri. Tetapi tidak pernah ada kesempatan untuk bertemu langsung. Surat terima kasih yang ia kirim pun tidak pernah mendapat balasan. Suatu hari, Yuna dipanggil oleh Direktur Utama, Heru Suryo. "Saudari Yuna, silakan masuk. Aku dengar kinerjamu bagus." "Terima kasih, Pak." Heru mengamati Yuna sejenak, lalu melanjutkan. "Sebenarnya, aku memanggilmu hari ini karena ada alasan lain. Pamanku ingin menemuimu." Mata Yuna membelalak. "Bapak Chairman sudah kembali ke Indonesia?" Petik 2. Heru tersenyum, tetapi matanya tidak. "Sebenarnya, pamanku tidak pernah ke luar negeri. Beliau ada di sebuah panti wereda khusus di Puncak." "Panti wereda?" Petik 2. "Ya, demensia pamanku sudah sangat parah. Sebagian besar waktunya ia habiskan dalam kebingungan. Di hari-hari baiknya, ia kadang mengenaliku. Di hari-hari buruknya, ia bahkan tidak ingat siapa dirinya." Yuna terkejut. "Lalu, kenapa saya?" Petik 2. "Kemarin, pamanku tiba-tiba menyebut namamu. Di mana gadis semanggi 4 daun itu?" tanyanya. "Dokter bilang, kadang-kadang beliau mengingat orang-orang yang dianggapnya penting." Yuna berpikir sejenak. "Tentu saja saya ingin bertemu beliau. Jika memungkinkan." "Bagus. Besok pagi aku akan kirim mobil. Akan mengantarmu ke panti." Keesokan paginya, Yuna naik mobil perusahaan menuju Puncak. Pemandangan di luar jendela memberikan ketenangan yang berbeda dari hiruk-pikuk Jakarta. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah bangunan modern yang terletak di tengah hutan yang rimbun. Dengan hati yang tegang, Yuna melangkah masuk ke gedung itu. Setelah mendapat arahan di lobi, ia diantar ke sebuah kamar di lantai 3 yang menghadap ke taman hijau. Kondisi Bapak Chairman hari ini cukup baik. Tapi bisa saja beliau tiba-tiba bingung, seorang perawat mengingatkan. "Tolong jangan terlalu banyak bertanya." Yuna mengangguk dan dengan hati-hati masuk ke kamar. Di kamar yang cerah dengan jendela besar, seorang pria tua duduk di kursi malas, menatap taman di luar. Itu adalah Pramono Suryo, kakek. Bapak Chairman." Yuna memanggil pelan. Pria tua itu perlahan menoleh. Matanya jernih, tetapi seolah menatap ke tempat yang jauh. "Siapa?" Petik 2. Hati Yuna terasa sakit. Ia tidak mengingatnya. "Saya Yuna, Pak. Dulu kita pernah bertemu di stasiun MRT." Pak Pramono menatapnya tanpa ekspresi. Lalu perlahan menggelengkan kepala. "Jihan? Bukan, kamu bukan Jihan." Yuna memberanikan diri, menunjuk anting semanggi 4 daun di telinganya. "Apa Bapak ingat anting ini? Saat saya memakainya, Bapak menceritakan tentang putri Bapak, Jihan." Saat itu, terjadi perubahan kecil di mata Pak Pramono. Ia menatap anting itu dan mengerjapkan mata. "Semanggi 4 daun." Yuna mengangguk. "Iya, Pak. Semanggi 4 daun. Bapak bilang itu melambangkan keberuntungan, harapan, cinta, dan keyakinan." Secercah pengenalan samar muncul di mata Pak Pramono. "Semanggi 4 daun." Ia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh anting Yuna. "Tapi, kamu siapa, Nak?" Petik 2. Mata Yuna berkaca-kaca. "Kakek bilang, saya adalah gadis yang membawa keberuntungan." Pak Pramono mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. "Aku, apa yang terjadi?" Petik 2. Yuna tersenyum dan menggenggam tangannya. "Itu tidak penting, Kek. Sekarang saya bekerja di Tirtayasa Group, dan berkat kakek, adik-adik saya juga hidup bahagia." Ia mengeluarkan sebuah album foto kecil dari tasnya. "Ini foto keluarga saya. Mau lihat?" Petik 2.
Pak Pramono menunjukkan minat dan menerima album foto itu. Foto Yuna dan kedua adiknya di apartemen baru. Foto pesta syukuran Yuna. Foto Yasmin yang sembuh dari asma dan untuk pertama kalinya berlari-lari di taman. Dan foto Yuna yang menerima penghargaan karyawan baru terbaik di Tirtayasa Group. Tampak bahagia, kata Pak Pramono dengan senyum kecil. Iya, semua berkat kakek. Percakapan berlanjut seperti itu. Terkadang Pak Pramono bingung, tetapi Yuna dengan sabar menyesuaikan diri dengannya. Ia dengan tenang menceritakan tentang pekerjaannya, kabar adik-adiknya, dan hal-hal yang terjadi. Setelah sekitar 2 jam, seorang perawat masuk dan memberitahu bahwa sudah waktunya Pak Pramono minum obat. Saya harus pergi sekarang, kata Yuna sambil berdiri. Pak Pramono menggenggam tangannya dengan ekspresi enggan. Kamu bisa datang lagi? Petik 2. Yuna tersenyum. Tentu saja, Kek. Saya akan sering datang. Saat ia hendak pergi, Pak Pramono tiba-tiba berkata, tunggu. Apa kamu kenal putriku, Jihan? Petik 2. Yuna menghentikan langkahnya dan berbalik. Saya tidak pernah bertemu langsung, tapi kakek pernah cerita. Katanya dia suka semanggi 4 daun. Mata Pak Pramono berkaca-kaca. Ya, putriku. Yuna kembali mendekat dan menggenggam tangannya. Jihan pasti orang yang luar biasa, Kek. Aku. Dia mirip denganku, gumam Pak Pramono. Hatinya sama. Mendengar itu, hati Yuna terasa hangat. Kini ia sedikit mengerti mengapa Pak Pramono memberikan kebaikan yang begitu besar padanya. Terima kasih, Kek. Itu pujian yang sangat besar. Sejak hari itu, Yuna rutin mengunjungi Pak Pramono. Setiap Sabtu sore, ia dengan akrab menempuh perjalanan ke Panti Ureda di Puncak. Terkadang ia membawa serta adik-adiknya. Hari demi hari, Pak Pramono semakin banyak kehilangan ingatannya. Tetapi anehnya, ia sepertinya selalu mengingat semanggi 4 daun milik Yuna. Kadang-kadang, Yuna menatap keluar jendela dan berpikir. Keberuntungan bukan datang secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh pilihan dan pengorbanan seseorang. Dan saat kita membagikan keberuntungan itu, keberuntungan yang lebih besar akan kembali. Seperti semanggi 4 daun, hidupnya kini dipenuhi dengan keberuntungan, harapan, cinta, dan keyakinan. Dan semua ini dimulai dari sebuah kebaikan kecil yang ia berikan kepada seorang kakek tua di suatu hari yang dingin di musim dingin Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti, suka, dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang mungkin terasa sepi dan melelahkan.